Perkenalkan, saya Mary dan saya dengan teman kelompok saya yaitu Rian. Di sini kita akan ngebahas suatu masalah yaitu tentang kepadatan penduduk. Nah, untuk kepadatan penduduk ini pengertiannya adalah suatu ukuran yang menunjukkan berapa banyak jiwa atau penduduk yang tinggal dalam 1 kilometer persegi wilayah atau dalam suatu wilayah. Nah, langsung aja kita akan ngebahas tentang apa aja sih yang akan kita bahas ini. Nah, pertama-tama saya akan membahas tentang kondisi ideal atau saya akan menerangkan tentang kondisi ideal ini. Nah, kondisi ideal dari kepadatan penduduk ini atau kebalikan dari kepadatan penduduk yaitu jika kepadatan penduduk sendiri itu adalah ketika suatu wilayah atau daerah itu ditempati oleh banyaknya orang sampai mengalami kepadatan dan tidak cukup untuk menampung sebanyak itu, maka kebalikan dari hal ini yaitu di mana penduduk tersebut dipindahkan ke tempat atau wilayah yang lebih luas lagi atau mumpuni yang dapat pastinya menampung banyak penduduk. Dan jika suatu wilayah memiliki banyaknya penduduk atau kepadatan penduduk ini juga akan berpengaruh untuk pekerjaan mereka. Nah, untuk ini kondisi ideal itu seperti maksudnya adalah kebalikan dari kepadatan penduduk. Nah, jika kepadatan penduduk itu kayak seperti yang saya tangkap sendiri, itu kepadatan penduduk itu seperti misalnya seperti banyak orang atau banyak sekali penduduk, jumlah penduduknya itu lebih banyak daripada luas wilayahnya. Nah, sedangkan kebalikan dari kondisi ideal atau kebalikannya dari kepadatan penduduk ini itu artinya jumlah orang atau penduduknya ini lebih sedikit dari luas wilayahnya. Nah, maka dari itu kepadatan penduduk ini dapat berpengaruh juga dalam kualitas hidup masyarakatnya. Nah, dia juga dapat memberikan dampak yang negatif ataupun positif, dan ini akan dibahas oleh teman saya nanti. Tapi saya akan menjelaskan yang akan saya jelaskan ini. Nah, jadi pada daerah dengan kepadatan penduduk yang tinggi ini akan usaha meningkatkan kualitas penduduk ini juga akan lebih sulit. Nah, hal inilah yang akan menimbulkan suatu masalah seperti permasalahan dalam sosial, ekonominya, lalu kesejahteraannya, keamanan, ketersediaan lahan, air bersih, dan kebutuhan pangannya juga mungkin sangat terbatas ataupun tidak dapat meningkat atau tidak mumpuni gitu. Karena kepadatan penduduk ini sendiri dari suatu wilayah itu. Selanjutnya saya akan membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kepadatan penduduk. Nah, faktor-faktor ini ada 3 yang saya dapatkan ini ada 3. Jadi yang pertama faktor alam, yang kedua faktor sosial, dan yang terakhir adalah faktor demografi. Nah, saya akan menjelaskan tentang faktor alam. Nah, jadi dari banyaknya faktor alam ini berpengaruh juga terhadap ketersediaan air, tanaman, hewan, dan mineral yang dapat dimanfaatkan oleh manusia.
Nah, wilayah yang memiliki faktor alam yang mendukung kehidupan manusia ini cenderung memiliki kepadatan penduduk yang tinggi, sedangkan wilayah yang memiliki faktor alam yang kurang ini mendukung atau kurang mendukung lah dan bahaya atau berbahaya. Nah, cenderung memiliki kepadatan penduduk yang rendah juga. Nah, seperti contohnya yaitu daerah tropis yang subur dan beriklim hangat ini memiliki kepadatan penduduk yang lebih tinggi daripada daerah kutub yang dingin dan tandus. Lalu, faktor selanjutnya yaitu faktor yang kedua, yaitu faktor sosial. Ini seperti budaya, agama, politik, ekonomi, dan pendidikan, dan lain-lain. Faktor sosial ini berpengaruh terhadap perilaku, preferensi, aspirasi, dan mobilitas penduduk. Nah, wilayah memiliki faktor sosial yang menarik atau menguntungkan bagi penduduk ini cenderung memiliki kepadatan penduduk yang tinggi. Dan sedangkan wilayah yang memiliki faktor sosial yang tidak menarik atau merugikan bagi penduduk, ini cenderung memiliki kepadatan penduduk yang rendah. Nah, seperti contohnya, daerah perkotaan yang memiliki banyak peluang kerja, fasilitas umum, dan hiburan yang memiliki kepadatan penduduk yang lebih tinggi daripada daerah pedesaan yang memiliki sedikit peluang kerja, fasilitas umum, dan hiburan. Lalu, faktor yang terakhir yaitu faktor demografi. Seperti tingkat kelahiran, kematian, migrasi, dan struktur umur. Faktor ini berpengaruh terhadap pertumbuhan atau penurunan jumlah penduduk di suatu wilayah. Nah, jadi wilayah yang memiliki faktor demografi ini menyebabkan pertumbuhan penduduk cenderung memiliki kepadatan penduduk yang tinggi, sedangkan wilayah yang memiliki faktor demografi yang menyebabkan penurunan penduduk ini cenderung memiliki kepadatan penduduk yang rendah. Seperti contohnya, daerah dengan tingkat kelahiran dan migrasi masuk yang tinggi serta tingkat kematian yang migrasi keluar yang rendah memiliki kepadatan penduduk yang lebih tinggi daripada daerah dengan tingkat kelahiran dan migrasi masuk yang rendah serta tingkat kematian dan migrasi keluar yang tinggi. Setelah itu, bagaimana dampak terhadap perkembangan kepadatan penduduk? Kepadatan penduduk yang tinggi dapat meningkatkan produktivitas karena adanya kinerja atau tenaga kerja yang banyak dan terampil. Inovasi karena adanya persaingan dan kolaborasi antara individu dan kelompok. Diversitas karena adanya pertemuan dan pertukaran budaya antara berbagai etnis dan agama. Selain itu, ada kesejahteraan karena adanya distribusi dan akses sumber daya dan fasilitas umum. Dampak negatifnya yaitu seperti menurunnya kualitas lingkungan, kesehatan, keamanan, dan ketahanan pangan. Kepadatan penduduk yang tinggi dapat menurunkan kualitas lingkungan karena adanya pencemaran air, pencemaran udara, dan tanah. Selain itu, suara akibat aktivitas manusia, kesejahteraan karena adanya penyebaran penyakit yang menular akibat kontak fisik dan sanitasi yang buruk. Selanjutnya, bagaimana upaya pemerintah dalam menghadapi masalah tersebut? Yang pertama, pengurangan pertumbuhan penduduk. Salah satu cara yang dilakukan oleh pemerintah yaitu memberlakukan program
keluarga berencana, yaitu KB. Yang kedua, meningkatkan pemerataan pembangunan agar penduduk bisa bermukim di tempat yang lebih luas. Selanjutnya yaitu menciptakan lapangan kerja di daerah-daerah yang jarang penduduk. Yang keempat yaitu melakukan program transmigrasi. Selanjutnya melaksanakan program perbaikan gizi, salah satunya yaitu melakukan posyandu. Lalu melengkapi sarana dan prasarana kesehatan, salah satunya yaitu dengan membangun puskesmas dan rumah sakit di sekitar penduduk tersebut. Yang ketujuh itu ada penyediaan air bersih dan menambah jumlah sekolah dari tingkat SD sampai perguruan tinggi. Untuk transmigrasi sendiri, transmigrasi adalah suatu program yang dibuat oleh pemerintah Indonesia untuk memindahkan penduduk dari suatu daerah yang padat penduduk ke daerah lain, terkhususnya di wilayah Indonesia dan masih di negara yang sama seperti itu. Sekian presentasi kami atau penjelasan kami. Jika saat kami menjelaskan ada kata yang salah, kiranya dimaafkan. Sekian, terima kasih.